Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Robani. Nama MPM-nya 2075644 dari mata kuliah pengembangan karakter dengan dosen pengajar Pak Yusef Windu Ariwibowo, SPD, MPD. Oke teman-teman sekalian, mari kita lihat untuk presentasi kali ini. Yaitu siapa yang tidak tahu bahwa kota Jogja adalah kota yang unik. Bukan hanya dari tempat wisata, uniknya juga budaya berupa tarian, pakaian adat, sampai beragam kuliner yang memanjakan selera para wisatawan. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya, belum lagi karakter orang Jogja itu yang ramah, penuh kesopanan, membuat para wisatawan itu sangat merasa nyaman dan dapat diterima berada di Jogja tercinta. Terus, karakter dan pola pikir yang dimiliki orang Jogja itu pasti bukan hasil sebulan atau 2 bulan, tapi dari turun-temurun, dari nenek moyang. Nah, ada aturan hidup atau prinsip yang dipegang teguh oleh orang Jogja dalam menjalani hidup secara turun-temurun sehingga melahirkan karakter yang baik. Ingin tahu apa aturan hidup atau falsafah dipegang? Let's check it out. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada urip iku urup. Maksudnya, mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai individu memiliki komitmen untuk menjadi manusia yang berguna dan memiliki nilai yang lebih untuk orang lain. Selanjutnya, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan saja, tetapi berusaha sebisa mungkin menjadi manfaat bagi orang banyak. Nah, prinsip ini mungkin agak sedikit tertinggal bagi masyarakat perkotaan yang sudah semakin langka dari zaman modern. Alasannya, karena sudah mulai terkontaminasi tinggal di pinggir yang ditinggal atau di pedesaan. Sehingga kearifan lokal yang begitu terlihat dengan tutur kata yang santun menjadi ciri khas orang Jogja. Nah, itulah. Agar dalam keseharian bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal melalui senyuman dan tegur sapa membuat orang lain merasa nyaman dan ramah. Oke guys, hal tersebut begitu mengena pas bila kita diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini lebih banyak orang yang egois, terus menang sendiri dibanding karakter urip iku urup tersebut. Selanjutnya yang kedua guys, ada namanya salpa nadur bakalan ngunduh, yang artinya dalam falsafah itu menekankan pada hubungan sebab akibat antara perbuatan kita dengan kehidupan orang lain. Ini menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan di masa lalu berkaitan erat dengan apapun yang terjadi kepada kita di masa yang akan datang, baik dalam hubungan dengan sesama manusia, keadaan, dan situasi. Perbuatan baik menarik orang, situasi, dan keadaan positif, sementara perbuatan buruk pasti menarik segala sesuatu yang negatif. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab dalam berbuat sesuatu dalam hidup karena kita sendiri yang akan merasakan akibatnya, gitu teman-teman sekalian. Selanjutnya yang ketiga, ada namanya adigang adigung adiguna. Yang ungkapan adigang adiguna sangat populer dalam masyarakat Jawa. Ungkapan ini berisi nasihat agar seseorang tidak berwatak angkuh atau sombong, sebagaimana watak binatang yang tersirat dalam ungkapan ini. Nah, adigang adalah gambaran watak kijang yang menyombongkan kecepatan atau kekuatan larinya. Adigung menggambarkan watak kesombongan binatang gajah yang karena besar tubuhnya yang selalu merasa menang dibandingkan hewan lainnya. Adiguna sebagai gambaran watak ular yang menyombongkan diri sebagai memiliki racun yang ganas, dan sangat mematikan. Sebagai orang Jawa yang sangat mementingkan watak yang lembah mana atau rendah diri, maka tidak selayaknya setiap orang memiliki watak yang sombong dan angkuh. Dan sebagai manusia yang mengakui bahwa hidup memerlukan orang lain, maka seseorang harus menjauhi watak menyombongkan kekuatan, kebesaran tubuh, dan kewenangannya. Selanjutnya, yang keempat ini ya, nerimo ing andum. Makna dari falsafah nerimo ing andum adalah kejujuran dan keikhlasan dalam hidup. Setiap orang diharapkan memiliki jiwa yang ikhlas,
yang menerima hasil dari usaha yang sudah dikerjakannya. Falsafah ini adalah prinsip hidup yang mudah diucapkan namun sulit dijalankan. Keikhlasan berkaitan erat dengan emosi dan spiritual. Mungkin mudah bagi kita berkata sabar, mengikhlaskan saja. Namun bagi kita yang dari mulut butuh proses menerima dalam hati dan memikirkannya hingga akhirnya bisa disebut ikhlas. Memang seperti itulah hidup kita, harus senantiasa jujur dan ikhlas, menerima kenyataan sambil terus melanjutkan perjalanan kehidupan. Oke, itulah sedikit presentasi dari saya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.